pertama Kalimantan Utara yang pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salah satu cabang yang diperlombakan yaitu cerdas cermat. Ini bertolak dari salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita beserta keluarga dan para sahabatnya. Ini merupakan salah satu keinginan dan implementasi dari upaya kita PTA untuk mencerdaskan para aparat kita di dalam program menyambut 1 tahun PTA ini kita mengadakan lomba baik itu lomba olahraga, permainan maupun yang sifatnya intelektualitas sedikit lah. Dengan membuat lomba karya tulis dan ini cerdas cermat. Saya kira cerdas cermat ini sebagai forum atau media kita untuk belajar dan mengingat kembali tugas pokok kita terkait dengan kedisiplinan kita, yaitu masalah hukum, baik itu dari hukum itu sendiri, baik formal maupun material, dan juga tugas pokok kita di kesekretariatan maupun kepanitraan. Jadi mudah-mudahan ini nanti tidak hanya sekali, mudah-mudahan bisa berlanjut tahun depan dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu pendorong dan penyemangat kita untuk terus belajar, karena memang kita ini, apalagi di agama kita ini selalu kita sudah didengungkan sejak dulu atau mengenal istilah ilmu itu sangat penting bagi kita ya. Minal mahdi ilal lahdi ya, kemudian cari ilmu sampai ke negeri Cina dan seterusnya. Itu juga sekaligus di forum ini saya mengajak bagi kita yang sudah S1 ya saya kira sudah biasa, tapi yang belum mari kita untuk menambah dengan sekolah lagi S2, yang sudah S2 juga kita sekolah lagi untuk S3 karena kita itu akan hidup pada zaman yang berbeda dan sangat berbeda dengan 10 atau 15-20 tahun yang lalu. Kita harus berpikir ke depan, apalagi ini kalau kita kaitkan dengan AI, model kecanggihan artificial intelligence yang luar biasa. Saya kira itu untuk sekedar penyemangat, dan dengan bacaan Bismillah mari kita mulai lomba cerdas cermat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian, maka pembukaan acara cerdas cermat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang pertama pada tanggal 5 Desember nanti, dan cerdas cermat kita laksanakan hari ini Jumat 17 November 2023. Segera kita akhiri dan marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta dari Pengadilan Agama Tanjung Selor, Pengadilan Agama Tarakan, Pengadilan Agama Nunukan, Nun jauh di sana. Kita akan mulai acara cerdas cermat ini langsung. Dan yang pertama akan kami kembali bacakan tata tertib yang sudah disusun oleh panitia. Mohon untuk bisa diperhatikan sekali lagi, walaupun kemarin sudah disampaikan, supaya nanti mendukung jalannya lancarnya cerdas cermat dan Bapak Ibu tidak bertanya-tanya di tengah jalan. Baik, langsung kami sampaikan kepada Bapak Arpani selaku Ketua Panitia untuk
cerdas cermat ini untuk menyampaikan tata tertibnya dan langsung kepada mekanisme lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, para dewan juri, para pembaca doa. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kami ulang. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, serta para dewan juri dan pembaca soal yang kami hormati ya sama-sama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian acara, yaitu salah satunya adalah Cerdas Cermat. Saya akan membacakan tata tertib lomba Cerdas Cermat. Tolong diperhatikan sama-sama. A. Syarat umum peserta. Pertama, peserta memakai pakaian seragam batik masing-masing unit kerja. Yang kedua, peserta yang berhak mengikuti lomba sebanyak 3 orang masing-masing, hakim 1 orang, kepanitraan 1 orang, dan kesekretariatan 1 orang. 3, peserta berhak untuk bertanya apabila ada hal-hal yang tidak dipahami. 4, peserta wajib menaati peraturan lomba cerdas cermat. B. Mekanisme lomba cerdas cermat. Yang pertama, setiap soal akan dibacakan satu persatu oleh pembaca soal. 2. Peserta berhak memilih amplop yang telah disediakan oleh panitia. 3. Setiap peserta masing-masing akan mendapatkan sebanyak 10 soal. 4. Setiap peserta diberikan waktu selama 5 detik untuk menjawab soal. Setelah soal dibacakan, maka ada jeda waktu 5 detik untuk menjawab. Kemudian yang kelima, setiap pertanyaan diberikan kepada satu kelompok peserta, dan apabila peserta tersebut tidak dapat menjawab, maka pertanyaan akan dilemparkan kepada peserta yang lain. Yang keenam, dewan juri berhak menilai Dewan juri berhak menilai jawaban peserta dan nilainya tidak dapat diganggu-gugat. C. Peraturan babak rebutan, khusus untuk rebutan. 1. Total soal yang akan diperlombakan dalam babak ini ada 10 soal. 2. Tiap soal akan dibacakan satu persatu oleh pembaca soal. 3. Kelompok yang mengetahui jawaban dari soal tersebut mempunyai hak untuk angkat atribut. Saya minta dulu untuk PA Tanjung Selor, atributnya yang mana ini?
Ya, kuning ya, alhamdulillah sudah ada. PA Tarakan ada ketiganya. Ya, oke, alhamdulillah. PA Nunukan siap. Alhamdulillah sudah ada. Ya, itu untuk rebutan nanti itu. Mm-mm. Yang keempat, kelompok yang paling cepat mengangkat tanda atribut atau tangan itu tadi ditentukan oleh pembawa soal. Jadi yang menentukan yang PA mana yang duluan itu ditentukan oleh pembawa soal. Ya, pembaca soal maksudnya. Kemudian yang keenam, kelompok yang salah dalam memberikan jawaban tidak dilempar ke kelompok lain. Yang ketujuh, apabila pertanyaan belum selesai dibacakan oleh pembaca soal, lalu peserta sudah mengangkat tanda atribut, kemudian salah dalam menjawabnya, maka dikurangi nilainya 25 angka. Jadi itu hati-hati nanti dalam berebutan. Kalau memang belum pasti ya pikir-pikir dulu ngangkat tanda atributnya. Maka akan dikurangi 25 angkanya nanti. Kemudian selanjutnya penilai jawaban dilakukan oleh dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi hak penuh oleh dewan juri untuk menilai. Kemudian bagian D, larangan bagi peserta. Yang pertama, peserta dilarang membawa alat bantu seperti HP, kalkulator, buku-buku, dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong itu kalau ada HP di depan, buku dan alat bantu lainnya dikesampingkan dulu. Yang kedua, peserta dilarang menanyakan jawaban kepada penonton atau kepada orang lain yang terkait dengan soal-soal yang diberikan. Artinya, peserta tidak boleh meminta jawaban kepada penonton atau orang yang di depan. Jadi khusus untuk peserta saja. Yang ketiga, peserta dilarang memberitahukan jawaban dari pertanyaan peserta lain. Kalau seandainya PA Nunukan yang menjawab, PA Tarakan tidak boleh memberikan jawabannya. Jadi itu maksudnya. Ya, diam saja. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan pada saat dilaksanakannya cerdas cermat. Jadi itu tanda tertib lomba cerdas cermat pada hari ini. Mohon dipahami untuk kita semua. Ya, semoga tidak ada lagi yang bertanya, dan ini sudah jelas, kemarin sudah kita sosialisasikan juga. Nah, saya atas nama koordinator pelaksana cerdas cermat mengucapkan terima kasih atas peserta yang sudah siap untuk melakukan atau mengikuti cerdas cermat pada pagi hari ini. Oh ya. Ya. Oke. Ada tambahan satu lagi, ini spesial bagi siapa saja ya, bagi siapa saja, baik PA Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Silor, tolong IT-nya dijaga, jangan ada yang di depan peserta itu hilir mudik. Maksudnya ada yang masuk, ada yang keluar, gitu loh. Ya, jadi khusus yang 3 orang itu duduk, yang lain jangan ada yang ikut hilir mudik, untuk ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya.
demi ketertiban pelaksanaan cerdas cermat kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada koordinator cerdas cermat ini sudah membacakan tata tertib dan insya Allah sudah dicermati semuanya. Untuk itu langsung kemarin sudah disampaikan bahwa soal ya yang akan nanti Ibu Bapak jawab ya, kan tim jawab. Nah, ini semuanya sudah kami siapkan dalam sebuah amplop. Ini ada amplop A, amplop B, dan amplop C. Nah, kemudian akan langsung kami serahkan kepada Bapak Ibu dan kami mulai awali dari Pengadilan Agama Tanjung Selor dulu untuk memilih amplop soal dari A, B, dan C. Ya, untuk Pengadilan Agama Tanjung Selor ini akan memilih amplop yang mana? Kami pilih amplop A, Ibu. Tanjung Selor memilih amplop A. Baik. Ya. Ya, nanti amplop A ya. Ini amplop A pilihan Tanjung Selor. Kemudian dari Tanjung Selor melaju ke Tarakan. Tarakan akan pilih amplop apa? B. B, Bu, B. Oh iya, berurut ya. Jadi berarti paling jauh nunukan. Nanti otomatis akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang terhimpun di dalam pertanyaan di amplop C. Baik, untuk menyemarakan suasana, dan ini juga ada amplop perebutan, sudah kami persiapkan semuanya. Untuk PA Tanjung Selor, iya. Mohon untuk berdiri memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan yel-yelnya. Silakan. Pengadilan Agama Tanjung Selor dipersilakan. Mana supporternya? Ada? Iya. Yang keras suaranya. Pengadilan Agama Tanjung Selor akan memperkenalkan diri timnya. Kemudian Baik. akan langsung menyampaikan yel-yelnya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagai juru bicara Muhammad Nasir, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di samping kanan saya, Hasnaini, Sarjana Agama. di samping kiri saya, Dwi Nurjatmiko. Wah, mantap. Ya. Pengadilan Ya. yel-yelnya. Tanjung Selor. Ya. Yang kompak Ya. dong. Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tanjung Selor siap melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, baik, tepuk tangan untuk Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dari Tanjung Selor kita melaju naik speedboat ke Tarakan. Silakan Tarakan untuk bisa berdiri, memperkenalkan diri, kemudian dengan semangat menyampaikan yel-yelnya. Satu tim 3 orang berdiri semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunur Rahmawati. Saya Hakim Pengadilan Agama Tarakan. Di samping saya Bapak Saprudin, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tarakan. Di samping kiri saya Bapak Hasan Basri, Kasubag PTIP Pengadilan Agama Tarakan. 1, 2, 3. PA Tarakan. Iya, silakan. Kurang jelas walaupun ya suaranya itu kurang jelas.
Suaranya diulang saja. Kami belum dengar. Silakan berdiri lagi. Suaranya yel-yelnya mana? Yel-yelnya. Bisa yel-yel, bisa moto. Mana yang siap? Ayo, langsung. 1, 2, 3. Bagus, tapi itu apa mic-nya trouble kali ya? Suaranya menggema sehingga tidak jelas. Tolong untuk bagian IT untuk bisa Pas nanti pelaksanaan agak repot ini. iya, memperbaiki dulu. Jadi suaranya menggema sehingga tidak jelas kami dengar. Semangat yang begitu menggebu tadi kurang bisa terrespon akhirnya. Terakhir silahkan terjauh. Pengadilan Agama Nunukan di perbatasan. Silahkan berdiri untuk memperkenalkan diri. Pengadilan Agama Nunukan? Iya, semangat. Saya Kamani Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya atas nama Surya, Hakim Pengadilan Nunukan, yang sebelah kanan saya. Saya Edi Surjono, Sekretaris Pengadilan Nunukan. Sebelah kiri. Ahmad Farahi, Petugas PTSP. PA Nunukan. Pasti. Semangat. Tepuk tangan untuk Pengadilan Agama Nunukan. Sip. Iya, jadi sudah siap semua insya Allah ya. Sengaja. Jadi soal ini nanti berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan teknis justisial, kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan kesekretariatan dan umum. Untuk itu, tim juga dipilih dari 3 unsur. Terakhir, supaya lebih semangat lagi untuk kita, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, kita sampaikan yel-yel kita. Semuanya berdiri. Peserta ikut berdiri. Smart itu aja kan? Langsung. Pengadilan Tinggi Agama Kaltara. Selalu di hati, maju bersama, solid, smart. Pengadilan Tinggi Agama Kaltara dahsyat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk maju kita bersama. Baik, peserta silahkan duduk dan sudah siap untuk memberikan jawaban dari amplop pertanyaan yang sudah panitia siapkan, dan ini untuk bisa dilihat, ini masih skrip ya, masih baru mau kita buka, masih disegel, siap untuk PA Tanjung Selor tadi ya. Sudah siap untuk Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk kelompok A. Baik. Jadi nanti antara anggota tim siapa yang bisa menjawab untuk langsung menyampaikan jawabannya sesuai dengan tata tertib 5 detik. Artinya hitungan kelima nanti baru bisa silakan dijawab langsung. Dewan Juri siap? Siap, iya. Pengamat juga siap. Satu kehormatan kita langsung ditunggu oleh Yang Mulia Bapak Ketua dan Bapak Wakil, dan juga di belakang ini ada hakim-hakim tinggi, pejabat, dan juga
Ibu Ketua Dharma Yukti Karini PTA Kaltara. Langsung kami berikan soal pertama. Ini baru soal langsung dijawab oleh kelompok A. Pertanyaan pertama, suatu gugatan dianggap sah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan gugatan tersebut berdasar pasal 118 AIR atau 142 RBG adalah, silahkan kelompok A. Baik, persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan formil dan persyaratan material. Iya. Persyaratan formil, persyaratan material. Iya, disebutkan silahkan. Oh, persyaratan formilnya itu adalah yang pertama ditandatangani, yang kedua adalah bertanggal. Adapun syarat materialnya adalah identitas pihak jelas, kemudian ya posita serta petitum. Baik. Syarat sah suatu gugatan. Ini gimana menurut juri? Jawaban yang disampaikan oleh kelompok A? Baik, setelah kami memperhatikan jawaban dari Tanjung Selor, kami telah bersepakat bahwa nilainya adalah 0. Iya. Iya. Kembali kepada pasal 118 dicermati, ya. Iya, yang betul. Baik, kami sampaikan yang Iya, betul silakan. adalah 1, merupakan tuntutan hak. 2, adanya kepentingan hukum. 3, merupakan suatu sengketa. 4, dibuat secara cermat dan jelas. Baik, ya, masih panjang waktunya, masih ada waktu. Dicermati soalnya. Pertanyaan kedua, perhatikan. Untuk kelompok A, konsentrasi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122/KMA/7 Romawi/2013 ini mengatur tentang apa? Silakan diingat. Coba diulangi, Bu. Iya. Keputusan KMA nomor 122/KMA/SK/7 Romawi/2013. Ini mengatur tentang apa? Ya, permisi. Ya. Mengatur tentang kode etik perilaku panitera dan jurusita. Bagaimana juri? Oke, untuk jawaban dari Tanjung Selor, kami nilai 100. Selamat, 100 nilai untuk Tanjung Selor, nilai pertama. Lanjut ke soal ketiga. Sebutkan kewenangan paraf dalam tata naskah dinas dan paraf diletakkan di mana? Jelas? Pertanyaan kami? Iya. Sebutkan kewenangan paraf dalam tata naskah dinas, ya. Dan paraf itu diletakkan di mana? Untuk paraf satu tingkat di atas itu berada di samping kanan. Nama yang satu tingkat di bawah pejabat. Iya. Ada yang bisa menyuarakan untuk tim A? Tim A? Ya. Tujuannya adalah untuk memvalidasi daripada data yang telah dibuat, naskah yang telah dibuat. Cukup jawaban yang disampaikan? Cukup. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kami kembalikan kepada Dewan Juri.
Silakan. Baik, setelah mendengarkan jawaban dari Tanjung Selor, kami telah bersepakat Dewan Juri bahwa untuk memberikan nilai kepada Tanjung Selor adalah 50. Dan untuk jawaban yang benar adalah bahwa diparap oleh 2 orang pejabat, 2 tingkat di bawah penandatanganan. Pejabat yang 2 tingkat lebih rendah dari penandatanganan memarap di bagian kiri jabatan, dan pejabat yang 1 tingkat lebih rendah dari penandatanganan memarap di bagian kanan nama pejabat penandatanganan. Demikian. Baik. Kita lanjutkan kepada soal yang keempat. Siap? Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan pernikahan siri disahkan oleh pengadilan agama? Apabila boleh, diatur di mana? Jelas pertanyaannya? Jelas. Iya, silakan. Untuk pernikahan siri itu salah satu menjadi dapat dilakukan di pengadilan agama. Aturannya terdapat pada pasal 7 ayat 3 huruf A dan F kompilasi hukum Islam. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban dari Tanjung Selor kami nilai 100. Untuk Tanjung Selor. Ya. Kita lanjutkan ke soal kelima. Dicermati, yang lain nanti ketika tidak bisa menjawab bisa menyempurnakan. Sebutkan tugas pokok dan fungsi panitra pada tingkat pertama. Silakan. Tanjung Selor. Sebutkan tugas pokok dan fungsi panitra pada tingkat pertama. Jadi tugas pokok panitra pada tingkat pertama adalah yang pertama melaksanakan tugas-tugas kepanitraan. Yang kedua adalah melakukan mendampingi dalam hal persidangan ya sebagai panitra. Kemudian 3 adalah pelaksanaan tentang kejurusitaat. Iya. Jawaban dari Tanjung Selor sudah disampaikan. Bagaimana? Tambahan, fungsi dari panitra adalah menerima. Dewan Juri. Ya. Silakan jawaban disempurnakan. Masih ada waktu untuk tim A. Iya, baik. Panitra tugasnya adalah menerima, mencatat, dan mengolah data yang masuk ke pengadilan. Menerima, mengolah, dan mencatat data yang diterima di pengadilan. Sudah cukup dengan jawaban yang disampaikan? Untuk kelompok A. Tambahan melaksanakan administrasi perkara, pelaksana administrasi perkara, serta melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dari ketua pengadilan. Iya. Cukup jawabannya? Cukup. Bagaimana Dewan Juri dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok A? Baik, setelah kami bermusyawarah bahwa untuk kami berikan nilai kepada PA Tanjung Selor dengan nilai 75. 75 untuk Tanjung Selor. Baik. Iya. Silakan. Oke, untuk jawaban yang benar adalah 1. Pelaksana administrasi perkara. 2. Pendamping hakim dalam persidangan. 3. Pelaksana putusan, garis miring penetapan, dan eksekusi. Iya, itu jawaban yang betul 100.
Baik, sampai kepada soal yang ke-6. Untuk dicermati, dasar hukum yang mengatur tentang benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya adalah dasar hukum. Bisa dijawab? Iya. Pas. Pas. Oke. Dilanjutkan ke soal penilai subhanallah ya. Silakan Dewan Juri. Untuk penilaian, karena tidak bisa menjawab, maka kami menilai dari Pengadilan Agama Tanjung Selor 0. Yang benar jawabannya adalah SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 59A tahun 2014. Kami ulang, SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 59A tahun 2014. Dengan demikian tadi saya sebutkan bahwa 0 nilai dari Tanjung Selor. Baik. Dilanjutkan pertanyaan ke-7. Siapa saja yang berhak mengajukan upaya hukum banding? Jelas pertanyaannya? Jelas. Jadi upaya hukum banding itu yang berhak mengajukan adalah para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan atau hasil penetapan. Iya. Ada yang mau melengkapi? Dari tim A. Jadi adalah para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agama tingkat pertama. Sama dengan jawaban Penggugat maupun maupun tergugat. Dan tambahkan, dan juga para pihak atau pihak ketiga yang merasa dirugikan terkait dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Baik, cukup dengan jawaban yang disampaikan? Cukup. Iya. Dewan Juri. Baik, untuk penilaian dari kami, karena tidak sempurna penilaiannya, jawabannya, maka kami memberikan nilai dengan nilai 50. 50 untuk Adapun A. jawaban yang benar adalah 1. Pihak yang berperkara secara en person atau kuasanya yang berdasarkan surat kuasa khusus. 2. Atau ahli waris dari para pihak jika ia meninggal dunia. Baik. Masih ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ke-8. Bagaimana menentukan suatu putusan telah BHT apabila hari ke-14 adalah hari libur? Jadi untuk penetapan BHT suatu putusan apabila jatuh hari ke-14 jatuh kepada hari libur, maka akan ditentukan pada hari berikutnya. Iya. Jawaban cukup? Silakan Dewan Juri. Baik, untuk Tanjung Selor kami beri nilai 100. Iya, 100. Pertanyaan ke-9. Siap? Siap. Teguran tertulis diberikan kepada PNS yang dalam setahun
tidak masuk kerja selama berapa hari? Silakan. Tidak. Teguran tertulis diberikan kepada PNS yang dalam setahun tidak masuk kerja selama berapa hari? Kami hitung sampai 5. 30 hari yang mulia. 30 hari. Bagaimana Dewan Juri? Untuk jawaban kami beri nilai 0. Iya. Yang benar adalah 4 sampai 6 hari. 4 sampai 6 hari berturut-turut. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya cukup mudah. PPAIW adalah kepanjangan dari apa? PPAIW kepanjangan dari apa? Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jawaban Tanjung Selor bagaimana Dewan Juri? Oke, setelah kami bermuasyarah bahwa jawaban dari Tanjung Selor adalah benar dan kami beri nilai 100. Baik, 100 ya. Silakan untuk dikalkulasi untuk nilai kelompok A. Iya. Nanti akan disampaikan sebelum kita sampai ke babak rebutan. Sekarang bersiap untuk kelompok B. Iya. Kelompok B. Oh iya. Kalau belum siap begitu nanti disampaikan. Sudah? Ya, siap Bu. Oke. Jadi Tanjung Selor untuk iya. Oh silahkan. Iya saya kadang latah. Silahkan Dewan Juri diumumkan untuk kelompok A perolehan nilainya. Baik, setelah kami memperhitungkan dan sudah kami hitung bersama dengan Dewan Juri bahwa untuk nilai secara keseluruhan Tanjung Selor mendapatkan 575. 575 untuk babak pertama. Tepuk tangan untuk Tanjung Selor dan kita akan beralih ke kelompok B. Silakan. Siap-siap untuk kelompok B dari Tarakan ya. Sebelum meninggalkan Tanjung Selor menuju ke Tarakan kelompok B ya, ada pantun dulu untuk Tanjung dari Tanjung Selor menuju Merauke. PA Tanjung Selor memang oke. Nah, sekarang selanjutnya ke kelompok B menuju ke Tarakan ya. Sama seperti kelompok A tadi bahwa soal dari kelompok B masih tersegel. Jadi kalau nanti pembaca ini agak terbata-bata mohon ya. Karena memang ini spontan, baru baca dan soalnya memang betul-betul dirahasiakan. Ya, kelompok B sudah siap ya? Ya. Pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum? Pasal 1795 KUA Perdata atau pasal 102 3 HR. Ya, saya jawab Pak. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang ditujukan khusus untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan persetujuan dari pemberi kuasa. Biasa apa? Kalau yang biasa, adakah? Aku itu aja pas. Kalau surat
Boleh ditambah dengan anggota yang lain? Disempurnakan? Jadi Kalau untuk surat kuasa khusus untuk memberikan kuasa dari masyarakat atau perorangan ke pengacara atau ke advokat. Sedangkan kuasa biasa itu dari perorangan ke perorangan, Pak. sudah cukup begitu jawabannya? Kalau memang sudah cukup, Mau ditambah, Pak? Saya tambah, Pak. oke silakan segera. Nah, jadi kalau surat kuasa umum itu biasanya kepengurusannya dengan segala kepentingan pemberi kuasa. Tapi kalau surat kuasa khusus itu melingkupi kepentingan pemberi kuasa kepada dengan terperinci apa-apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, Pak. Ya, begitu ya. Saya lemparkan ke Dewan Juri. Oke, untuk jawaban dari kelompok Pengadilan Agama Tarakan, kami beri nilai 50. Jawaban yang benar adalah surat kuasa khusus adalah hanya dapat digunakan khusus beracara di pengadilan. 2. Surat kuasa umum adalah surat kuasa yang diberikan untuk mengurusi segala kepentingan pemberi kuasa di luar pengadilan. Ya, tanda-tanda baik untuk kelompok B dapat nilai 50 ya. Untuk soal selanjutnya, perhatikan ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 mengatur tentang apa? 2014. Pedoman pelayanan pemberian layanan hukum kepada masyarakat, Pak. Ya. Baik. Mau Ini disebutkan? mengenai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 itu untuk memberikan bantuan layanan hukum, Pak, yang tidak mampu. bagi orang-orang yang tidak mampu atau kita biasa sebut itu prodeo di sini, Pak. Oke, cukup ya untuk Dewan Juri. Untuk penilaian terhadap Pengadilan Agama Tarakan adalah 100. Ya, untuk soal nomor 3, tolong diperhatikan baik-baik ya. Siapakah yang berwenang menandatangani SK Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan? Saya jawab, Pak. Jadi yang berhak untuk menandatangani SK Bendahara Pengelolaan Penerimaan itu kuasa pengguna anggaran, Pak. Atau sekretaris, Pak, sekretaris. Cukup ya jawabannya. Silakan Dewan Juri. Untuk Tarakan kami beri nilai 100. Ya, tepuk tangan untuk Karena kelompok jawaban yang B. benar adalah sekretaris tadi ada di jawabnya. Ya. Kemudian soal nomor 4. Pertanyaannya, apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak laki-laki, berapa bagian warisan istri tersebut? 1/8, Pak. Dewan Juri. Untuk jawaban dari Tarakan kami beri nilai 100. Ya, tepuk tangan untuk Tarakan. Kemudian soal berikutnya nomor 5. Perhatikan baik-baik. Ada 3 ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Sebutkan satu di antaranya. Jadi ruang lingkupnya ada sidang keliling, terpadu, dan
Prodeo. Biaya bebas Pak, tanpa biaya atau prodeo. Cukup ya. Ada yang boleh tambahkan? Mau ditambahkan? Apa sudah Boleh, cukup? Pak. Saya tambahkan Pak, Posbakum juga termasuk Pak layanannya. Baik. Untuk jawaban yang benar adalah yang pertama, layanan pembebasan biaya perkara. Penyelenggaraan 2, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan. 3, penyediaan posvakum pengadilan. Kami minta tadi ada soalnya adalah hanya 1 dan ternyata jawaban dari Tarakan kami nilai adalah 100. Tepuk tangan untuk Tarakan. Untuk soal berikutnya ya, nomor 6. Dasar hukum yang mengatur tentang aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung dan peradilan dan badan peradilan di bawahnya adalah Kalau tidak salah 53 tahun 2010 Pak. PP. Peraturan pemerintah tahun 53 tahun 2010. Kalau tidak salah kita. Ada yang untuk meyakinkan dari jawaban kelompok B? Nomor 8. Kalau sudah cukup jawabannya saya lemparkan ke Dewan Juri. Mungkin ada tambahan Pak, mungkin dari surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung atau surat keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8. tahun 2012 nomor 8 tahun 2012 Pak. Cukup ya jawabannya. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Oh ya, ya jawabannya yang mana yang benar itu? Yang itu. Yang kesepakatan dari 3. SK Sekma nomor 8. Surat keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Pak, nomor 8 tahun 2012. Untuk nilai kepada Tarakan, kami berikan nilai 100. Ya. Untuk soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan baik-baik ya. Putusan manakah yang dapat diajukan upaya hukum kasasi? Permohonan. Permohonan. Jadi yang bisa diajukan untuk upaya hukum kasasi adalah gugatan dan permohonan Pak. Kalau untuk gugatan, segala permohonan gugatan dan dan perkara permohonan bisa jadi diajukan kasasi langsung Pak, karena tidak melalui banding. Cukup ya jawabannya. Mau dilempar ke Dewan Juri? Bagaimana Dewan Juri? Permohonan semua bisa kasasi. Baik, untuk penilaian terhadap Pengadilan Agama Tarakan adalah 50. Yang benar adalah putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding dan belum BHT. Dan juga putusan lain yang menurut undang-undang upaya hukum langsung ke kasasi. Ya, terima kasih Dewan Juri. Untuk soal berikutnya nomor 8. Tolong diperhatikan, ini agak panjang ya, saya baca. Soal nomor 8. SK Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1403 titik B garis miring DJA garis miring SK garis miring OT titik 01 titik 3 garis miring 8 garis miring 2018
tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di lingkungan peradilan agama, terdapat 5 layanan pokok PTSP tingkat pertama. Pertanyaannya, sebutkan ke-5 layanan tersebut. Satu, penerimaan perkara. 2, biaya perkara. penaksiran biaya perkara. 3, informasi terkait perkara. 4, pengambilan produk pengadilan. 5, pengaduan, Pak. Oke, ya. Whistleblowing system, Pak. Oke, ya. Ada pesan dari Dewan Juri ya, karena ada suara-suara yang mengganggu tadi. Mungkin mic-nya atau bagaimana ya. Tolong diulang jawabannya. 1, untuk pendaftaran perkara. 2, untuk penaksiran biaya panjar perkara. 3, untuk informasi terkait perkara. 4, pengambilan produk pengadilan. 5, untuk pengaduan atau whistleblowing system. Ya. Jelas Dewan Juri? Baik, untuk jawaban Tarakan, kami berikan nilai 100. Ya, tepuk tangan untuk Tarakan. Sekarang ke soal nomor 9. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Panjang juga ini jawab soalnya. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun, kepadanya dikenakan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama berapa bulan? Bulan berjalan. Selama kurang lebih 9 bulan, Pak. Mungkin ditambahkan. Ya Pak, jadi kalau sepengetahuan kami di kesekretariatan itu dia 9 bulan, Pak. Ya, cukup ya. Kami serahkan ke Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Oke, setelah kami musyawarah dari Dewan Juri, yang benar adalah 6 bulan. Oleh karena itu, kami berikan nilai 0 kepada Tarakan. Ya. Dan nilainya. Ya, untuk soal berikutnya ya nomor 10. Yang terakhir ini tolong diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya, apa bedanya talak roji'i dengan talak bain sugro? Silakan. Talak roji'i itu talak yang sebelum masa iddahnya habis, pemohon dapat kembali rujuk lagi dengan termohon dengan melaporkan ke KUA. Sedangkan talak 1 bain sugro itu harus diulang dengan nikah yang baru. Itu Pak. Ada tambahan? Cukup ya. Bagaimana Dewan Juri? Oke, untuk jawaban dari Tarakan, kami beri nilai 100. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B dari Tarakan. Ya, sudah selesai ya, 10 soal dijawab oleh kelompok B. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk mengemukakan hasil nilainya. Silakan. Baik, setelah dari pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Pengadilan Agama Tarakan, maka kami mengumpulkan nilai yang terjawab yang benar dan sebagian yang tidak benar tadi kami beri nilai. Jumlah totalnya adalah 800. Baik, untuk sementara dari 2 grup ini ya, Tanjung Selor dan Tarakan, gol untuk sementara yang gol adalah Pengadilan Agama Tarakan.
Baik, lanjut. Kami akan menyampaikan soal-soal untuk kelompok C. Ya, masih ada waktu. Jadi sementara Tarakan unggul, Tanjung Selor 575 tadi kita dengar, dan kita akan ikuti kelompok C. Disilakan untuk membaca soal kelompok C. Kelompok C soal nomor kesepakatan sama nih, nomor 9 dengan nomor 6. Tenang Pak, tenang. Baik, kita lanjut untuk grup C atau dari PA Nunukan ya. Siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya? Siap ya? Oke. Yang nomor 1. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang eksistensi alat bukti elektronik, sebutkan alat bukti elektronik. Silakan. Alat bukti elektronik itu berupa apa saja? Bisa berupa surat, bisa berupa foto, bisa berupa rekaman. Ya. Terus, ada lagi? Cukup? Ditambah. Ada yang mau menambahkan? Alat bukti elektronik berupa, jawab, silakan. Rekaman, hasil cetak dokumen elektronik atau rekaman elektronik. Cukup ya? Oke, Dewan Juri silakan. Informasi elektronik yang mulia, tambahan. Silakan ditambah kalau memang ada. Informasi elektronik Putus. dan dokumen hasil cetak. Dokumen hasil cetak. Itu cukup ya. Mohon perhatian. Baik. Untuk tim IT PA Nunukan untuk melihat kembali, coba suaranya putus-putus. Assalamualaikum. Cukup ya. Baik, saudara dari Pengadilan Agama Nunukan, setelah kami bersama-sama dengan tim penilai bahwa nilai yang kami berikan kepada PA Nunukan adalah 50. Pertanyaan kedua. Yang benar adalah alat bukti elektronik berupa 1. Informasi elektronik, 2. Dokumen elektronik, 3. Informasi elektronik dan hasil cetaknya, 4. Dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Pertanyaan kedua, sebutkan pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang menjadi dasar hukum penunjukan panitera pengganti dalam persidangan. Pasal berapa? 38. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Itu jawabannya ya. Cukup ya. Silakan Dewan Juri. Untuk jawaban dari kelompok C, Pengadilan Agama Nunukan, kami berikan nilainya adalah 0. Yang benar adalah pasal 96 dan pasal 97. Pertanyaan ketiga, dalam struktur pelaksana pelayanan informasi di pengadilan, pimpinan dan panitera pengadilan bertindak sebagai apa? Pimpinan. Bisa diulangi? Ya. Dalam struktur pelaksana pelayanan informasi di pengadilan, pimpinan dan panitera pengadilan bertindak sebagai apa? Penanggung jawab dan atasan PPID. Udah ya, silakan dari juri. Untuk memberikan nilai kepada PA Nunukan, kami akan memberikan nilai 0. Yang benar adalah Dewan Pertimbangan. Dan keempat, sebutkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Ada 5 alat bukti, yaitu yang pertama surat, saksi, pengakuan, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tuan Juri. Untuk Pengadilan Agama Nunukan, kami berikan nilai dengan nilai 100. Kelima, apa yang dimaksud dengan minutasi berkas? Minutasi berkas. Minutasi berkas yaitu ketika ini suatu bekas perkara sudah siap untuk sudah lengkap semuanya dan dimasukkan ke box perkara. Pelan-pelan jawabnya. Minutasi perkara yaitu ketika suatu berkas perkara sudah siap, sudah lengkap untuk dimasukkan ke box perkara. Jawabannya. Silakan Dewan Juri. Ini menambahkan proses menjadikan batas sudah, artinya berkas tersebut sudah siap untuk menjadi arsip perkara. Cukup ya. Proses penyidikan tambahan. Baik, untuk PA Nunukan, dari jawaban itu kami telah bermusyawarah dengan Dewan Juri. Kami berikan nilai 75. Keenam. Yang benar adalah pengaslian surat-surat, berkas dinyatakan lengkap dan selesai. Nomor 6. Dasar hukum yang mengatur tentang manajemen resiko di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah dasar hukum. Kami ulang, dasar hukum yang mengatur tentang manajemen resiko di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jin, dasar hukumnya Permenpan nomor 43 tahun 2021. Dan ditambah dengan surat edaran KMA nomor 475 tahun 2019. Diulang. Itu apa itu? Bentuknya apa itu? Bentuk suratnya apa?
Sekma. Sekma. Peraturan Sekma 475 tahun 2019. Silakan Dewan Juri. Untuk nilai pada nunukan kami berikan 100. SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 475 tahun 2019. Oke. Selanjutnya, putusan apa saja yang dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali atau PK? Putusan apa saja yang dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali atau PK? Satu, putusan yang ditemukan alat bukti sebelum 180 hari setelah penemuannya. Kemudian adanya sengketa kewenangan antara satu peradilan dengan peradilan yang lain. Saya menambahkan, silakan. Cukup, ya. Baik, untuk nunukan kami berikan nilai 0. Yang benar jawabannya adalah 1. Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir. 2. Putusan perstek yang tidak terbuka kemungkinan lagi untuk mengajukan perlawanan. 2 itu jawabannya cuma 2. Kami ulang, putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir. 2. Putusan perstek yang tidak terbuka kemungkinan lagi untuk mengajukan perlawanan. Berikutnya, nomor 8. Tugas pokok jurusita. Garis jurusita pengganti ada 5. Coba sebutkan 2 di antaranya. Kami ulang, tugas pokok jurusita atau jurusita pengganti ada 5. Coba sebutkan 2 di antaranya. Menyampaikan panggilan dan pemberitahuan sidang atau putusan perkara. Yang selanjutnya meletakkan meletakkan eksekusi. Tambahkan, silakan. Ada waktu. 1. Memanggil para pihak. 2. Menyampaikan pemberitahuan hasil putusan. Ada lagi? Silakan. Cukup. Silakan. Silakan. Baik, untuk memberikan nilai kepada nunukan, kami berikan nilai 100. Nomor 9. Ini agak panjang soalnya. Budi adalah pegawai pengadilan X yang sudah tidak masuk kerja selama 10 hari. 10 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah. Menurut aturan disiplin pegawai negeri sipil, maka hukuman yang harus dijatuhkan ke Budi adalah, silakan dijawab. Ulang ya. Budi adalah pegawai pengadilan X yang sudah tidak masuk kerja selama 10 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah. Menurut aturan disiplin pegawai negeri sipil, maka hukuman yang harus dijatuhkan ke Budi adalah, silakan dijawab. Dengan pemberhentian secara tidak hormat atau dipecat. Ada lagi tambahan? Mau ditambahkan? Cukup? Silakan. Untuk nilai kami berikan kepada pihak nunukan 100. Yang betul? Betul ya? Betul ya? Oke. Yang terakhir, hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara jatuh pada tanggal 5 Desember 2022. Hah? 5 Desember. Hari jadi atau ulang tahun ya? Ada kekeliruan soal ini. Mohon maaf. Ada treble, ada bertumpuk soal di pengetikan panitia nih. Mohon maaf.
Ini pertanyaan sebenarnya ini. Mohon maaf tadi. Ini soal yang tadi. Pertanyaan ini 10 ya. Apa yang saudara ketahui tentang akad murabahah? Apa yang saudara ketahui tentang akad murabahah? Akad jual beli. Dengan apa namanya sudah disepakati sebelumnya terkait dengan margin yang telah ditentukan oleh penerima dan juga pemberi murabahah tersebut. Silakan Dewan Juri. Baik, untuk penilaian terhadap PA Nunukan kami beri nilai 50. Yang benar jawabannya adalah akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Demikian jawaban yang benarnya itu. Kita tidak jabut itu yang akad membeli barang dengan nilai Sama dengan itu kurang 25. Baik, untuk penilaian secara keseluruhan untuk Pengadilan Agama Nunukan berjumlah secara total 575. Dengan demikian, nilai antara Pengadilan Agama Nunukan dengan Pengadilan Agama Tanjung Selor adalah skornya sama. Baik. Jadi sangat kompetitif. Untuk Tanjung Selor dan Nunukan dapat skor yang sama 575 di babak pertama ini, dan Tarakan mengungguli dengan skor 800. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Baik, peserta cerdas cermat yang smart, kita akan sampai ke babak kedua, yaitu perebutan soal. Ya, tadi sudah perebutan jawaban, maksud saya perebutan jawaban. Silakan nanti siapa yang duluan memberikan jawaban ini akan langsung dinilai. Simple dalam perebutan ini yang harus diingat oleh semua peserta. Silakan nanti duluan yang pertama untuk mengacungkan atributnya. Kemudian yang kedua, kalau jawaban Bapak Ibu betul itu langsung 100, tapi catatan kalau salah dikurangi 25. Nah, begitu. Tentunya dari nilai yang sudah diperoleh tadi. Dikurangi 25, hanya 25 dikurangi. Kemudian simple juga. Soal ini tidak kemudian nanti jawaban dilemparkan ke kelompok lain. Jadi cukup diperebutkan. Jadi siap? Ketiga kelompok A, B, C. Mana atributnya? Ya. Ya, jangan sampai nanti iya. Jangan sampai kemudian telat, walaupun tahu kalau telat ya menyampaikan ini rugi. Mohon Dewan Juri untuk cermat mengamati siapa yang lebih duluan. Soal rebutan terdiri dari 10 soal yang akan Bapak Ibu peserta jawab. Iya. Jadi silakan juri yang pertama mencermati siapa yang duluan dan yang kedua memberikan nilai. Untuk kelompok A, ya sekali lagi silakan diacungkan atributnya. Kelompok A.
Tanjung Selor. Kelompok B, Tarakan merah ya. Kemudian kelompok C, iya hijau untuk untuk Nunukan maksud saya. Baik, siap. Yang Nunukan tadi dengan Tarakan, ini kadang suaranya masih double ya. Ehonya mungkin dikurangi ehonya. Dites dulu, coba untuk iya. Untuk Tanjung Selor, halo, Jubir. Cek. Tanjung Selor bagus. Untuk Tarakan, Jubirnya siapa? Cek 1 2. Tarakan Cek, ya. cek, Bu. Iya. Tarakan. Ya. Ya. Terakhir. Jelas? Jelas. Nunukan. Cek. Iya. Siap semua ya? Siap. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Siap. Tanggal berapa hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia? Nunukan? Siapa dulu? Silahkan. Nunukan. 19 Agustus 1945. Bagaimana? Juri? 19 Agustus. Iya. Iya. 100 untuk Pengadilan Agama Nunukan. 100. Sekali lagi, tim IT tolong dibetulkan itu. Suaranya masih nggak jelas. Iya, dibetulkan dulu. Nunukan terputus. Nanti kalau nggak terdengar salah bukan salah kami ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lengkap? Mana yang dulu? Nunukan, silakan. Nunukan, masih Nunukan. Jangan kalah yang lain, ayo. Nunukan. Nah, itu kan. Suaranya tidak jelas. Izin, yang mulia. Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHM. Silakan Dewan Juri. Kami berikan nilai untuk Nunukan 100. 100 untuk Nunukan. Tanjung Selor, Tarakan, hidup, ayo semangat. Pertanyaan ketiga, dicermati dan langsung acungkan atribut. Siapa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama? Iya, Tarakan, Bapak Kusuma Atmaja. Iya. Silakan. Kami beri nilai untuk Pengadilan Agama Tarakan dengan nilai 100. 100 untuk Tarakan. Tanjung Selor, Pak, maaf bukan Tarakan. Iya. Ayo. Semangat. Tanjung Selor tadi yang menjawab. Oh, bukan Tarakan tadi. Tarakan. Iya, yang dipersilahkan Tarakan. Tidak, yang menjawab tadi yang mulia kami dari Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan jawaban yang benar, tetapi nilainya diberikan kepada pihak Tarakan. Tapi Tarakan yang itu. Iya, Tarakan yang dipersilahkan karena Tarakan lebih dulu. Iya, lebih dahulu mengangkat atribut. Jadi nanti setelah dipersilahkan baru bicara. Iya. Jadi bagaimana Dewan Juri? Batal. Silahkan Dewan Juri. Baik, setelah kami melihat tadi bahwa yang mengangkat yang pertama itu adalah kami lihat adalah Tarakan. Ya, jadi mengangkat atribut itu yang pertama dari Tarakan. Cuman tadi kami kira yang menjawab itu adalah dari Tarakan. Ya. Jadi yang mengangkat atribut itu kami lihat bersama-sama itu adalah Tarakan. Apapun yang menjawab tadi kami nggak tahu karena yang kami persilakan itu yang adalah Tarakan karena dia mengangkat atribut pertama. Jadi soal ini, ya, ya. Jadi sekali lagi kami minta angkat. Mohon maaf Bu, instruksi Bu. Iya.
Kan sesuai dengan aturan kan sudah jelas Bu, siapa yang duluan dipersilakan menjawab. Dan menurut saya tidak bisa didis Bu, karena kita kan sudah diberi kesempatan untuk menjawab. Tarakan tadi. Tadi Tarakan yang mengacungkan, kemudian Tarakan yang dipersilahkan, tapi jawabannya dari Tanjung Selor, begitu prosesnya. Ya, kita kan tidak langsung menjawab karena kita belum langsung ada suara seperti itu. Kita kan menunggu dari instruksi dari panitia. Betul. Makanya untuk adilnya soal ini gugur, diulang. Untuk selanjutnya silakan angkat mana yang lebih dulu dan kemudian dipersilahkan setelah kami mempersilahkan. Iya. Dijawab maksud saya setelah dipersilahkan oleh kami. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Soal ke-4. Iya. Sebutkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, Tanjung Selor duluan, disilahkan. Ya, terwujudnya peradilan Indonesia yang agung. Untuk Bagaimana? nilai untuk Tanjung Selor 100. Ya. Soal selanjutnya, siap-siap. Iya. Sebutkan misi Mahkamah Agung. Selor duluan. Disilakan Selor. Visi Mahkamah Agung. Ya. Misi. Kalau tadi visi, sekarang misi. Misi Mahkamah Agung, 1, menjaga kemandirian badan peradilan. 2, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Iya, cukup ya. Untuk Pengadilan Agama Tanjung Selor, kami berikan nilai 100. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk didengarkan langsung. Selanjutnya, sebutkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Siapa yang duluan? Iya, Nunukan, disilahkan. 1. Kemandirian, 2. Integritas, 3. Kejujuran, 4. Akuntabilitas, 5. Responsibilitas, 6. Keterbukaan, 7. Ketidakberpihakan, 8. Perlakuan yang sama setiap tampil. Langsung Dewan Juri. Oke, untuk Pengadilan Agama Nunukan, kami berikan nilai 100. Pertanyaan selanjutnya. Dicermati, akronim dari Ditjen Badilat adalah? Nunukan lagi. Silakan. Silakan Nunukan. Jenderal Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Bagaimana Dewan Juri? Kami sepakat dengan Dewan Juri bahwa untuk memberikan nilai kepada Pengadilan Agama Nunukan dengan jumlah 100. Ya, 100. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan program prioritas Badilak tahun 2023. Tanjung Selor, disilahkan yang lebih duluan ya. Ya, siap. Program prioritas. 1, penguatan kelembagaan. 2, penguatan SDM. 3, penguatan pemanfaatan IT atau TI. Yang keempat, penguatan integritas.
penguatan implementasi informasi dan teknologi. Iya. Silakan Dewan Juri berapa? Baik, setelah kami bermusyawarah juga kami memberikan nilai kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor 100. 100 lagi untuk Tanjung Selor. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ayo siapa yang duluan? Pengadilan tingkat banding sebagai forpos Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apa arti daripada forpos tersebut? Tanjung Selor, disilakan. Forpos artinya kawal depan Mahkamah Agung. Iya, 100. Lupa. Silakan Dewan Juri, berapa nilainya? Silakan Dewan Juri untuk Baik, bisa memberikan nilai. untuk penilaian terhadap Tanjung Selor adalah 100. Iya, ternyata Selor ngebut ya mau nempong yang lain. Pertanyaan selanjutnya, siapa cepat dia dapat ya? Sejak tahun berapa peradilan agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung? Yang merah, yang kuning? Oh, 2004. Selor yang lebih duluan. Silahkan Tanjung Selor. 2004. 2004. Disilakan. Untuk Tanjung Selor kami berikan nilai 100. 100 untuk Tanjung Selor. Iya. Pertanyaan terakhir. Iya, ini tadi untuk menggantikan soal yang kami Disilakan pembaca soal. Langsung. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab akan dapat 100 dan kalau salah dikurangi 25. Badilak atau Badan Peradilan Mahkamah Agung kok jadi ini mempunyai aplikasi ya. Badilak mempunyai aplikasi atau mempunyai inovasi apa saja? Selor lagi. Ya. Jadi aplikasi dan inovasi di Ditjen Badilak itu ada 26. Yang pertama yang kami bisa sebutkan adalah aplikasi permohonan izin sidang hakim tunggal, permohonan izin cuti, permohonan izin keluar kantor, permohonan izin untuk pencantuman gelar, e-eksaminasi, aplikasi e-register, perkara keuangan, aplikasi PNBP, aplikasi gugatan mandiri, aplikasi tentang efisien, juga aplikasi tentang pusat data perkara, juga aplikasi CCTV online, juga aplikasi tentang data terpadu kemiskinan. Baik, silakan Dewan Juri. Untuk nilai kami berikan kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor adalah 100. Iya. 100 untuk Tanjung Selor. Iya. Yang lainnya itu bukan nggak bisa, tapi agak telat mikir begitu saja ya. Baik, babak rebutan sudah selesai dan tidak ada yang terkurangi 25. Untuk itu disilakan Dewan Juri sudah bisa menjumlahkan nilai babak kedua ini, babak rebutan. Baik, kami akan mengumumkan nilai secara
keseluruhan, Tanjung Selor mendapatkan nilai 1175. Kemudian Pengadilan Agama Tarakan mendapatkan nilai secara keseluruhan 800. Ada tambahan catatan saya. Baik, kami ulang. Untuk Pengadilan Agama Tarakan mendapatkan nilai secara keseluruhan 800. Kemudian Pengadilan Agama Nunukan mendapatkan nilai secara keseluruhan 975. Dengan demikian, maka untuk pemenang cerdas cermat secara keseluruhan nilainya adalah dimenangkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor. Tepuk tangan meriah untuk Tanjung Selor. Iya. Jadi, Sore. ya, Baik. betul. Kami ulang ya. Untuk pemenang pertama dalam lomba cerdas cermat ini adalah dimenangkan oleh Tanjung Selor dengan nilai 1175. Kemudian untuk pemenang kedua dimenangkan oleh Pengadilan Agama Nunukan dengan nilai 975. Dan pemenang ketiga dimenangkan oleh Pengadilan Agama Tarakan dengan nilai 800. Ya. Untuk kelompok selamat ya, Tanjung Selor kelompok 1 atau kelompok A. Iya, ini menduduki juara pertama. Kemudian kita lari ke Nunukan, juara kedua, dan terakhir Tarakan. Selamat untuk semua. Dan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltara, ya, bahwa beliau berharap betul dari cerdas cermat ini kita termotivasi untuk selalu belajar dan membaca sehingga memahami betul apa yang menjadi tupoksi kita. Demikian kurang lebihnya dari tim ini. Mohon maaf dan sampai jumpa nanti pada acara peringatan hari ulang tahun kita yang pertama pada tanggal 5 Desember 2023. Ada yang Untuk bocorannya, untuk hadiah yang pertama akan diberikan sekitar 10 juta menurut iya. Iya, itu PHP ya. Jadi selamat. Ada yang mau disampaikan dari Ketua Panitia? Disilakan. Terima kasih, saya dari Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh aparatur Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita atau di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Untuk itu ada pesan sedikit terkait dengan pengisian inovasi PTA Kaltara yang sudah masuk, yang sudah diisi adalah PA Tanjung Selor. Mohon kepada PA yang lainnya, PA Tarakan dan PA Nunukan segera menginput data tentang posbakum, data tentang sidang keliling, data tentang sidang terpadu, dan data tentang pembebasan biaya perkara dan perkegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, langsung ke jalan.